Halo bro, balik lagi sama gua Indra Get. Sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih sama temen-temen yang udah nonton video gua sebelumnya. Like, komen, subscribe, dan doain buat kesembuhan gua. Thanks. Sekarang gua udah gak bingung mau bikin konten apa. Soalnya gua udah dapet dan mau gue bawa kemana channel gue ke depannya. Gue pengen bahas di channel gue itu tentang kehidupan. Apa aja yang menyangkut kehidupan. Bisa dari keseharian gue pribadi, pengalaman gue, pengalaman seseorang, dan kejadian aneh, lucu, atau tragis bakal gue bahas di sini. Kenapa gue pengen bahas tentang kehidupan? Soalnya gue berpikir begini bro, jalan kehidupan seseorang itu pasti berbeda. Jangankan sama orang lain, sama saudara sekandung aja pasti berbeda. Jadi jangan disamakan. Kalau kata pepatah, bagaikan air dan minyak, dua hal yang gak bisa disatukan atau disamakan. Ngomong-ngomong tentang kehidupan, gue pernah dapat pertanyaan dari guru pembimbing gue begini. Yang hidup pasti mati. Apa yang hidup? Sampai sekarang gue belum bisa jawab. Kalau teman-teman ada yang tahu, bisa jawab di kolom komentar. Dan sekarang gue pengen cerita pengalaman pahit atau nggak enak dalam hidup gue yang pernah gue alamin. Mulai dari gue pernah nggak makan sampai 3 bulan. Gue pernah jalan kaki sampai 7 jam. Gue juga pernah kesasar di hutan Lampung selama 6 jam. Dan gue muntah darah yang hampir merenggut nyawa gue. Kalau kejadian gue muntah darah yang hampir merenggut nyawa gue, itu ada di konten gue sebelumnya. Tapi di sini gue mau jelasin lebih detailnya. Soalnya banyak yang komen dan nanya kronologis kejadian gue muntah darah tersebut. Kalau teman-teman penasaran sama cerita pengalaman gue, jangan kemana-mana. Tetap di channel gue, Indra Get. Oke bro, gue mau cerita pengalaman gak enak dalam hidup gue. Sebenarnya banyak banget pengalaman gak enak yang pernah gue alamin dalam hidup. Cuma udah gue rangkum. Dan ini yang paling gak enak yang bakal gue ceritain ke teman-teman. Tapi sebelumnya gue mau ceritain pengalaman gue yang enak-enak dulu. Soalnya gak mungkin aja kalau seseorang nggak ngalamin hal yang nggak enak atau nggak ngalamin hal yang enak dan seru selama hidupnya. Karena gue yakin hidup itu sebenarnya indah. Dunia itu sangatlah indah. Hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk dikeluhkan. Permasalahan yang ada dalam hidup jangan jadikan beban, tapi jadikan itu pengalaman, motivasi, dan seni dalam hidup. Supaya hidup kita nggak flat-flat aja bro. Kalau kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Kalau kata guru pembimbing gua, jadikan kesalahan itu sebuah pengalaman. Dan jangan seperti keledai yang kejeblos lubang yang sama. Maksudnya itu ngelakuin kesalahan yang sama terus menerus. Ya udah bro, gua mau ceritain nih pengalaman seru dalam hidup gua. Mulai dari yang pertama, di tahun 2020 gua diajak sama temen tongkrongan rumah gua. Yang notabene temen gua itu senior gua. Dan udah gua anggap sebagai abang gua juga. Karena beliau care banget sama gua. Bahkan
hampir sama semua orang. Jadi pas kebetulan kontrak kerja gue habis dan gue masih nganggur saat itu, gue diajak ziarah keliling 9 wali. Nggak pakai lama gue bilang nggak nolak bang. Malam itu juga gue dikasih tahu dan prepare buat keberangkatan besok pagi. Besok paginya briefing. Gue berangkat berlima sama temen tongkrongan rumah juga. Gue OTW dari Kebayoran Lama naik angkutan online ke stasiun Pasar Senen. Dari Pasar Senen naik kereta ke Pasar Turi. Singkat cerita, gue sampai di Surabaya jam 11 malam, langsung nyari penginapan. Gue sama teman-teman start subuh, ziarah ke makam Sunan Ampel. Abis zuhur, ziarah ke makam Sunan Giri. Sekitar maghrib, sampai di makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Abis isya, lanjut rombongan gue ke makam Sunan Derajat di daerah Lamongan. Jadi nggak langsung ziarah ke makam Sunan Derajat, nyari penginapan dulu, sekalian makan sama bersih-bersih badan. Kata Bang Dikul, senior gue itu, kalau ziarah ke makam Sunan Derajat enaknya tengah malam, soalnya lebih khusyuk, auranya juga lebih dapet katanya. Sekitar jam 1 malam baru OTW ke makam Sunan Derajat yang jaraknya nggak jauh dari penginapan. Dan bener aja kata Bang Dikul, emang berasa banget auranya. Padahal banyak juga yang ziarah, tapi tetap aja yang namanya dimakan tengah malam, siapa yang nggak merinding? Besok paginya lanjut ziarah ke makam Sunan Bonang dan ke makam wali lainnya. Selesai ziarah, gue sama teman-teman ucap syukur, berdoa sekaligus briefing. Bang Dikul nanya ke gue sama ke yang lain juga, kita mau pulang atau lanjut trip? Kalau pulang palingan besok pagi. Kalau lanjut trip mau kemana? Gue sama yang lain serempak jawab lanjut trip. Ada yang minta lanjut ke Jogja, ada yang minta ke Malang, ada yang mau ke Bandung. Gue sendiri pengen ke Bali. Soalnya jujur aja bro, gue belum pernah ke Bali. Nggak pakai basa-basi, Bang Dikul langsung mutusin dan ngeduluin maunya gue. Dan akhirnya kita lanjut ke Bali hari itu juga. Sampai di Bali langsung beli baju pantai. Dan sorenya kita seru-seruan di Pantai Kuta. Sampai kenalan sama turis yang namanya Mariana sama Stephen. Gue sama teman-teman hampir sebulan di Bali. Temen gue ada yang balik duluan satu persatu karena ada urusan mendadak di Jakarta. Sampai yang kesisa gue sama Bang Dikul. Bang Dikul nanya lagi ke gue, kita mau pulang juga masih di sini atau pindah ke tempat lain? Gue jawab, Indra mau nginjekin kaki ke Lombok bang. Yaudah, kalau mau ke Lombok besok kita OTW, kata Bang Dikul. Padahal dari Bali ke Lombok itu nyebrang deket banget bro. Naik kapal speed aja bisa. Tapi berhubung Bang Dikul tahu gue belum pernah naik pesawat, makanya nyebrang ke Lomboknya naik pesawat. Dan itu pengalaman banget buat gue. Ngerasain naik pesawat, ngerasain di atas awan, bahkan ngerasain ketika pesawat benturan sama awan. Udah kayak kita ngelindas poldur kalau kita naik mobil atau motor bro. Ada momen terkesan pas baru sampai Lombok. Jadi gue sama Bang Dikul mampir ke rumah makan khas Lombok, ayam taliwang. Jadi selesai makan, gue ngeliat ke arah luar warung makan. Dan saat itu gue ngeliat dua orang anak kecil, cowok dan cewek. Yang cowok pakai sarung sama peci, yang cewek pakai mukena. Di situ hati gue adem sama seneng banget. Soalnya jujur aja bro, di Bali gue nggak denger suara azan, apalagi
ngelihat yang model kayak anak kecil itu, yang ada belahan sama paha yang gue lihat. Mata pokoknya mudorot mulu dah kalau di Bali. Cuma gue juga bersyukur, itu kan salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah, ciptaan Allah juga. Makanya gue bersyukur aja udah. Singkat cerita, baru aja sampai Gili Trawangan, lagi asik nikmatin pemandangan Pantai Lombok sembari makan rujak. Tiba-tiba omnya Bang Dikul telepon, katanya neneknya Bang Dikul meninggal. Dan gue sama Bang Dikul langsung OTW balik ke Jakarta. Pengalaman seru gue yang kedua, gue diajak sama temen gue naik gunung. Dan itu perdana gue naik gunung di tahun 2020 juga. Gue ngerasain gimana rasanya naik ke puncak dengan beban di pundak. Dan kerjasama sesama tim untuk sampai ke puncak bareng dengan segala trouble yang ada. Gue ngerasain gimana rasanya di atas puncak. Nikmatnya ngopi sama makan Indomie. Dan gue ngerasain dan ngeliat langsung dengan mata kepala gue kebesaran Allah. Pada saat sunrise, gue sejajar sama awan. Itu indah banget asli bro. Gue gak bohong. Kayaknya gue gak bisa lanjut cerita pengalaman gue. Soalnya udah kepanjangan juga gue ceritanya. Udah berasa ngap juga gue bro. Gue lanjut di part 2 aja ya ceritanya. Gue mohon maaf banget nih. Gue harap teman-teman maklum sama keadaan gue. Soalnya emang belum benar-benar pulih banget. Tapi gue niat bikin konten ini. Dan gue cuma punya semangat. Jangan lupa nonton video cerita pengalaman gue di part 2 ya. See you next video, see you next content, and see you again.